bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pagi hari ini Grace dan teman-teman mau mengikuti ibadah online. Tuhan berkati supaya Grace dan teman-teman bisa mengikuti sekolah minggu dengan baik, dan juga berkati sekolah minggu kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya lancar. Tuhan, terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Hai kids semua, selamat pagi dan selamat hari Minggu juga. Dalam anugerah Tuhan, kiranya kids semua berserta keluarga disertai Tuhan dan dijagai Tuhan dengan kesehatan, juga dengan sukacita dan damai sejahtera yang daripada Tuhan di dalam hati kids semua. Ya kids, yuk hari ini kita bertemu lagi, kita tetap bersemangat untuk belajar firman Tuhan di hari ini. Pasti ya. Nah, supaya kalian semangat, kakak akan mengajak kids semua untuk memikirkan nih benda-benda di sekitar kita. Ayo, apa ya? Nah, coba kids semua pikirkan benda-benda mana yang akan bisa menolong kids semua untuk hal-hal berikut ini yang kakak sebutkan berikut ini. Oke, siap ya kids? Nah, kids semua, nomor 1, kids semua mau pilih jaket pelampung atau alat pancing untuk membantu agar kids tidak tenggelam di air. Mau pilih mana? Jaket pelampung atau alat pancing? Yang kedua, kids mau pilih senter atau cermin untuk membantu kids semua melihat di dalam. Kita butuh senter atau cermin. Nah, itu yang kedua ya kids. Nah, sekarang yang ketiga, kids mau pilih tenda atau ember untuk membantu kids semua tetap kering di dalam hutan. Wah, hari ini kids semua, kita akan belajar bahwa hanya ada satu cara bagaimana kids dan kita semua diselamatkan dari dosa-dosa kita. Satu cara doang? Iya, hanya satu cara. Bukan 2, 3, 4. Tidak kids, hanya satu cara. Nah, mari kita baca kisah Alkitab untuk mempelajari mengapa kita harus percaya kepada Tuhan Yesus lewat video yang sudah kakak siapkan berikut ini. Ayo kids, mari kita saksikan bersama-sama. Dalam kitab Ibrani, kita menemukan daftar orang-orang yang hidup oleh iman. Apakah iman itu? Iman adalah keyakinan bahwa apa yang kita harapkan akan benar-benar terjadi. Iman adalah menunggu Allah karena kita percaya kepadanya. Dengan iman kita percaya bahwa Allah menciptakan segala sesuatu dari yang tidak ada, hanya dengan berfirman. Banyak orang di dalam Alkitab memiliki iman, dan hal ini menyenangkan hati Allah. Habel memiliki iman ketika ia memberikan persembahan kepada Allah, dan Allah menerima persembahannya. Kita harus memiliki iman untuk menyenangkan hati Allah, karena dengan iman kita percaya bahwa Dia ada dan Dia memberi upah kepada mereka yang percaya kepadanya. Nuh juga memiliki iman. Ia menaati Allah dengan membangun bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Nuh juga memperingatkan orang lain karena ia percaya bahwa Allah mengatakan yang sebenarnya ketika ia mengatakan bahwa air bah akan datang. Allah berkenan kepada Nuh. Abraham memiliki iman ketika Allah memanggilnya untuk meninggalkan rumahnya. Abraham tidak tahu kemana ia akan pergi, tetapi ia taat kepada Allah. Allah membuat janji-janji kepada Abraham, dan Abraham percaya bahwa Allah akan menepati janji-janjinya. Istri Abraham, Sarah, memiliki iman. Ia percaya bahwa Allah akan memberinya sebuah keluarga, meskipun dia sudah terlalu tua untuk memiliki anak. Sarah berusia 90 tahun dan Abraham berusia 100 tahun ketika mereka memiliki anak laki-laki bernama Ishak. Abraham dan Sarah kemudian memiliki banyak keturunan. Tuhan memberi mereka keluarga yang jumlahnya sebanyak bintang di langit. Ishak, Yakub, Yusuf, dan Musa memiliki iman. Rahab memiliki iman ketika ia menyembunyikan mata-mata Israel di Yeriko. Raja Daud juga memiliki iman. Semua orang ini percaya kepada Allah, dan begitu juga dengan banyak orang lainnya. Memiliki iman tidaklah mudah. Banyak dari orang-orang yang setia ini menderita, dan mereka semua meninggal sebelum janji Allah yang terbesar,
yaitu kedatangan Yesus, menjadi kenyataan. Tetapi mereka tetap percaya bahwa Allah memiliki rencana yang luar biasa. Allah berkenan kepada mereka karena mereka percaya kepadanya. Kita tahu hari ini bahwa rencana Allah menjadi kenyataan. Dia menepati janjinya untuk mengutus Mesias, anaknya sendiri, Yesus, untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Alkitab memberikan contoh orang-orang yang memiliki iman. Tetapi pahlawan sejati dalam Alkitab adalah Yesus. Yesus menjalani kehidupan yang sempurna, mati di kayu salib dan bangkit dari kematian. Kita diselamatkan dari dosa-dosa kita melalui iman kepada Yesus. Nah, kids, gimana video tadi yang baru saja kids saksikan? Pasti kids ada sebuah pelajaran yang bisa kids ambil dari video tadi. Nah, video kita tadi yang barusan kita lihat bersama-sama itu terambil dari kitab Ibrani pasal yang ke-11. Kitab Ibrani pasal yang ke-11. Nah, tahukah kids bahwa orang-orang yang kita pelajari dalam cerita kita hari ini adalah juga orang-orang yang biasa seperti kids, seperti kakak gitu ya. Seperti yang, ya seperti kita lah. Yang orang yang kita temui itu orang-orang biasa kids. Bukan orang yang istimewa, berkemampuan super gitu ya kids. Itu mereka hanya orang-orang biasa sama seperti kakak dan kids semua. Tidak ada satupun dari orang-orang yang disebutkan di dalam Alkitab yang memiliki kekuatan khusus, kekuatan super, atau orang-orang yang memiliki kemampuan yang luar biasa. Nah, kids, tetapi ada satu hal yang mereka semua miliki adalah hal yang sangat penting, yaitu iman. Kakak ulangi ya, ada satu hal yang sangat penting yang mereka miliki, yaitu iman. Iman itu bukan seberapa pintar mereka bisa, pikiran mereka bisa menghasilkan ide-ide atau solusi-solusi yang membuat hidup mereka berhasil. Atau juga iman itu bukan seberapa banyak uang yang mereka miliki karena mereka kaya gitu ya. Atau juga seberapa banyak teman yang mereka miliki. Dan juga kids, iman itu juga bukan soal tentang seberapa tua usia mereka gitu. Nah, yang Tuhan perhatikan adalah kasih mereka kepada Tuhan dan iman mereka untuk taat dan percaya pada rencana Tuhan. Nah, kids, bisa nggak? Kakak mau tantang kalian, bisa nggak kids semua menyebutkan kembali beberapa orang yang disebutkan dalam cerita kita tadi? Ada banyak tuh, tapi ya sebutkan beberapa aja lah kids. Banyak dari mereka yang mungkin pasti pernah kids dengar sebelumnya. Siapa aja contohnya kids? Nuh, terus ada Abraham, terus ada Musa, dan juga Raja Daud. Nah, itu mereka adalah contoh beberapa orang yang percaya kepada Allah. Mereka percaya bahwa Allah memiliki rencana untuk menyelamatkan umatnya. Termasuk kids, kakak dan kids gitu ya. Meskipun mereka tidak melihat rencana Allah menjadi kenyataan di bumi ini, tetapi mereka tetap percaya kepadanya dan mereka terus menjaga iman mereka di dalam selama mereka hidup, kids. Nah, kids, apakah terus ketika kita memiliki iman, lalu hidup kita ini menjadi mudah selanjutnya? Oh, dalam Alkitab tidak mengajarkan bahwa kalau Anda punya iman, pasti hidup Anda mudah, berhasil. Anda akan menjadi kaya. Tidak, kids. Bukan seperti itu. Terkadang sulit juga untuk mempercayai Allah. Tetapi percayalah, Allah kita adalah Allah yang dapat dipercaya. Orang-orang dalam kisah Alkitab, kita memiliki banyak hal yang sulit. Tetapi mereka tahu bahwa apapun yang terjadi pada mereka, karena mereka percaya kepada Allah, mereka akan hidup bersamanya selamanya. Nah, kids, dalam hal ini kita juga memiliki janji yang sama seperti mereka. Ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita dapat mengetahui bahwa kita akan memiliki hidup yang kekal bersama Tuhan Yesus di surga nanti selamanya. Nah, kids, kakak mau nanya nih, siapa sih pahlawan sejati itu di dalam Alkitab? Kalau kids baca dari kitab Kejadian sampai Wahyu, siapa kira-kira pahlawan sejati di dalam yang diceritakan oleh Alkitab? Itu kids, tentu kids tahu dong. Kakak mau nanya,
Oh iya, benar kids. Dia adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah pahlawan sejati di dalam Alkitab. Karena hanya Tuhan Yesus yang dapat percaya dan taat kepada Allah dengan sempurna setiap saat di sepanjang hidupnya di dunia ini. Dan hanya Tuhan Yesus saja yang dapat menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. Nah kids, Alkitab sudah memberikan contoh orang-orang yang memiliki iman. Tetapi pahlawan sejati di dalam Alkitab adalah Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus menjalani kehidupan yang sempurna. Dia mati di kayu salib dan dia bangkit juga. Dibangkitkan oleh Allah dari kematian. Kita diselamatkan dari dosa-dosa kita hanya melalui iman kepada Tuhan Yesus. Orang-orang dalam kisah Alkitab kita hari ini tidak pernah melihat Mesias yang dijanjikan oleh Allah. Tetapi mereka percaya kepada Allah dan bertindak dalam ketaatan karena mereka percaya bahwa janji Allah akan menjadi kenyataan. Apakah benar selanjutnya janji Allah itu menjadi kenyataan? Oh, kids, Alkitab jelas menceritakan ya, janji Allah itu menjadi kenyataan. Dinyatakan oleh Allah dalam rencana indahnya dengan mendatangkan Tuhan Yesus ke dalam dunia ini, gitu ya. Allah mengutus Tuhan Yesus, Sang Mesias itu ke dalam dunia untuk menyelamatkan manusia dari dosa-dosa mereka, termasuk dosa kakak dan juga dosa kids semua. Nah, kita hari ini hidup dengan iman ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus untuk menyelamatkan kita. Kita juga berharap pada semua janji Allah. Kita menaruh iman kita kepada Allah dan percaya bahwa Allah akan menepati firman-Nya. Suatu hari nanti, mereka yang percaya pada Tuhan Yesus akan melihatnya secara langsung, muka dengan muka. Wow, kids bisa bayangkan ya, bertemu Tuhan muka dengan muka di hadapan kids semua. Di depan kids semua ada Tuhan Yesus. Pasti suatu perasaan yang sukacita, gembira, senang ketika kita bisa berjumpa langsung dengan Tuhan. Nah, kids, itulah harapan kita. Mari kita terus mempertahankan iman kita kepada Tuhan Yesus dan percaya bahwa janji Tuhan pasti dinyatakan di dalam kehidupan kita sampai kita bertemu muka dengan Tuhan Yesus. Mari kids, untuk mengakhiri ibadah kita hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau pada hari ini kami boleh kembali belajar mengenai firman Tuhan dari berbagai tokoh yang kami pelajari di dalam Alkitab pada hari ini. Kami belajar bahwa iman kepada Tuhanlah yang membuat tokoh-tokoh Alkitab tadi yang merupakan orang-orang yang sama seperti kami, orang-orang biasa, itu yang membuat menjadi luar biasa di dalam Tuhan. Iman mereka kepada Tuhan, mereka tidak digoyahkan oleh keadaan mereka yang sulit, tetapi mereka terus menjaga iman mereka dan tetap percaya bahwa Tuhan pasti akan mengenapi rencana Tuhan di dalam hidup mereka. Dari mereka kami mau belajar juga untuk memelihara iman kami. Tuhan yang sudah mengaruniakan iman itu kepada kami, anak-anak-Mu, dan kami percaya Tuhan yang terus memelihara iman itu di dalam kehidupan kami. Meskipun kadang kehidupan kami itu sulit, Tuhan, kami percaya ketika kami beriman kepada Tuhan, ketika kami hanya berharap kepada Tuhan, bergantung kepada Tuhan, kami percaya Tuhan yang memberi kekuatan kepada kami untuk kami terus bertahan di dalam iman kami. Kami boleh menjadi orang-orang yang lebih dari pemenang. Dan pada suatu hari nanti kami juga percaya ketika Tuhan memanggil kami, kami dapat berjumpa muka dengan Tuhan dan Juru Selamat kami, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, berkati keluarga kami, orang tua kami dalam pekerjaan mereka, juga studi kami, sekolah kami, pergaulan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Baik semua, tetap sehat, tetap bersemangat di dalam Tuhan, dan Tuhan Yesus memberkati. Nah, kita semua akan bersama-sama mengakhiri akan ibadah kita hari ini. Kak Eri akan berdoa untuk kita semuanya. Mari bersama-sama kita berdoa.
Terima kasih Tuhan, hari ini kami boleh bersama-sama beribadah kepada Tuhan, memuji nama Tuhan, mendengarkan akan firman Tuhan. Tuhan, kami mau melakukan apa yang sudah kami dengarkan. Kiranya Tuhan menolong kami supaya kami dapat melakukan firman Tuhan itu dan melaluinya kami boleh mempermuliakan nama Tuhan. Berkati kami semua Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ibadah kita selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.